Halo teman-teman yang diberkati dan dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Connected in Jesus. Hari ini merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bisa bawa hati kita, hidup kita menyembah Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, pengharapan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap musim dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup, lebih dari sanggup menolong setiap kami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Yang siap menerima pertolongan Tuhan, angkat suara menyatakan bersama-sama. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Tuhanmu. Kau tak tinggalkan hidupku, Kau selalu menyertaiku, selalu menuntun langkahku. Di dalam kemurahan-Mu, di dalam kasih setia-Mu, tenanglah jiwaku. Di dalam rencana-Mu, di dalam anugerah-Mu, amanlah jiwaku, tenanglah hatiku. Sebab pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat, tak pernah berubah bagi kami. Kami menikmati setiap penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Di tengah badai sekalipun, dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau tetap Tuhan yang menyertai setiap kami. Tangan-Mu yang perkasa selalu menopang hidup kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, di dalam anugerah-Mu kami mau katakan, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Connected in Jesus untuk edisi hari ini. Senang sekali saya Pastor Victor Arung Hadiningrat menyapa guys dimanapun berada. Sukacita terus, harus semangat. Setiap hari harus kita awali jalan ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari harus selalu
kuat bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, malam hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu, tegur kami, nasihati kami, ajar kami, nyatakan segala kesalahan-kesalahan kami, dan perbaikilah kelakuan hidup kami untuk makin serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami makin berkarakter seperti Engkau. Biarlah firman-Mu ini, kami menghidupi firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu malam hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Guys, ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kenapa saya selalu katakan Tuhan Yesus baik? Karena Tuhan Yesus dahulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. Tuhan Yesus yang pernah menolong engkau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, 80 tahun lalu, sampai detik ini, Tuhan terus menyertai dan memberkati engkau, dan terus menggendong engkau. Karena itu selalu perkatakan Tuhan Yesus baik. Apapun masalah, goncangan, badai kehidupanmu, tetap Tuhan Yesus baik. Dia selalu berjalan bersamamu, memegang tangan kita semua untuk selalu fokus pada Yesus. Datang pada Yesus. Jika engkau fokus pada gelombang, badai, angin, engkau akan tenggelam seperti Petrus. Tapi jika engkau fokus terus pada Yesus, engkau akan bisa melewati badai gelombang ini dengan tenang, karena Yesus menunggumu. Ada kekuatan bersama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya itu offline untuk connect. Offline untuk connect. Menemukan keheningan di tengah dunia yang berisik. Menemukan keheningan di tengah dunia yang berisik. Dalam Markus 6 ayat 31 ini, para murid baru saja kembali dari pelayanan atau misi pengutusan mereka. Begitu banyak mujizat yang mereka lakukan, yang terjadi pada orang-orang yang mereka layani waktu itu. Sehingga teks mencatat, mereka tidak sempat makan, mereka kecapean. Respon Yesus waktu itu bukan mendorong mereka untuk terus mumpung viral, mumpung dicari-cari orang, melainkan mengajak mereka ke tempat yang sunyi. Kita semua pun harus meninggalkan sejenak kesibukan dunia kita, fokus dengan dunia ini, kita fokus sejenak, datang pada Yesus, tersungkur di bawah kaki Yesus, mendengar isi hati Tuhan. Setiap malam, setiap saat, setiap pagi, kau harus doa, baca firman, pujian, penyembahan. Saya setiap pagi jam 4, jam 5 bangun untuk memuji, menyembah Tuhan, baca firman. Karena kekuatan, sumber kekuatan sejati hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kau harus melangkah dari hari awal pagi sampai malam harinya hanya bersama Yesus. Ada kekuatan, ada kemenangan jika engkau fokus pada Yesus. Nah, malam hari ini, guys, generasi kita ini mengalami namanya mengidap nomophobia. Nomophobia, kata dunia ini, nomophobia. No mobile phone phobia namanya. No mobile phone phobia namanya, atau nomophobia. Nah, kita lebih panik saat baterai tinggal 1%, 2% daripada saat baterai jiwa kita kosong. Kita lebih panik saat baterai kita tinggal 2%, 5% daripada saat baterai jiwa kita kosong. Bangun tidur cek HP, makan lihat YouTube, lihat drakor, nongkrong scroll Instagram, TikTok, mau tidur balas chat, scroll lagi sampai ketiduran. Dunia sangat berisik. Notifikasi
berita viral, berita pembunuhan, berita ekonomi, berita politik, berita perselingkuhan, berita drama-drama terus hadir di otak kita tanpa henti, tanpa jeda sepanjang hari. Orang Indonesia men-scroll media sosial setiap hari penelitian 7-8 jam. Bayangkan betapa mengerikan dunia sekarang. Sedangkan kita men-scroll atau membaca firman 5 menit, 30 menit, udah kepanasan kita, udah gak tahan karena disibukkan dengan aktivitas media sosial ini. Hari ini kita akan belajar bahwa Sabat bukan sekedar berhenti bekerja secara fisik, tapi berhenti untuk mengkonsumsi informasi dari media sosial. Kita butuh eremos. Artinya ruang hampa agar kita bisa mendengar suara Tuhan di hati kita sendiri, mendengar suara Tuhan lebih jelas lagi. Coba guys jujur, berapa jam rata-rata screen time-mu setiap hari? 5 jam, 8 jam, atau 10 jam setiap hari screen time? Kapan terakhir kamu duduk sendirian di sebuah ruangan selama 15 menit lah, tanpa musik, tanpa HP, tanpa buku, hanya berdiam diri? Kapan terakhir? Saya pastikan nyaris tidak ada, karena kita semua sudah didistraksi oleh dunia ini. Kalaupun ada, saya percaya masih 1-2 orang lah masih ada. Kapan terakhir duduk sendirian, tanpa musik, tanpa HP, hanya berdiam diri? Bukan berdiam diri pikiran kosong, tapi pikiran dengan Yesus, terhubung dengan Yesus, terkoneksi dengan Yesus. Ironisnya, generasi yang paling terkoneksi secara digital saat ini ada generasi yang kesepian, kehilangan arah, kata dunia. Mengapa? Karena kita online dengan ribuan orang, tapi kita offline dari diri kita sendiri dan dari Tuhan. Kita online dengan ribuan orang di media sosialmu, tapi kita offline dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Kenyataan seperti itu terjadi. Hari ini, malam hari ini kita akan belajar bahwa untuk benar-benar connect dengan sumber kehidupan kita harus berani menekan tombol disconnect pada dunia ini. Amin. Hari ini kita akan belajar bahwa untuk benar-benar connect dengan sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, kita harus berani menekan tombol disconnect pada dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Poin utama khotbah saya itu berani offline. Berani offline. Bagaimana kita bisa menemukan keheningan yang menyembuhkan di tengah dunia yang bising ini? Pertama, kebisingan mematikan kepekaan rohani kita. Mari kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 dan 12. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nabi Elia sedang mengalami depresi dan mencari suara Tuhan waktu itu. Tuhan menunjukkan kuasanya lewat apa? Lewat angin dan badai, gempa bumi dan api. Tapi suara Tuhan tidak ada di dalam kebisingan dan kehebohan dunia ini. Suara Tuhan datang dalam bunyi angin sepoi-sepoi yang basah, bisikan yang sangat lembut. Jika suara Tuhan yang sangat lembut tidak terdengar bisikannya di hatimu, itu karena apa? Karena hatimu dikotori dengan dunia ini. Hatimu fokus ke dunia ini sampai engkau tidak bisa lagi mendengar suara yang lembut dari Tuhan. Tuhan jarang berteriak untuk mengalahkan suara kebisingan dunia ini. Tuhan berbisik. Tuhan ada di hatimu, berbisik lembut. Jika hidup kamu penuh dengan kebisingan notifikasi medsos kamu yang nyala 24 jam, kamu tidak akan pernah mendengar bisikan Tuhan. Otak yang terlalu lelah mencerna ribuan informasi di Instagram, di YouTube,
di TikTok dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah punya ruang untuk merenungkan firman Tuhan setiap harinya bagi kita. Mari, disconnect dari HP-mu adalah cara kita untuk mengurangi volume dunia ini agar volume surga terdengar jelas. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Disconnect dari HP-mu dengan dunia luar, dunia medsos adalah cara kita untuk menekan volume dunia agar volume surga terdengar lebih jelas lagi. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harus semangat untuk melangkah bersama Yesus. Fokus ke Yesus, jangan fokus dunia ini. Yang poin kedua, beri waktu untuk jeda jiwamu. Keluaran 33 ayat 14. Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Istirahat, sahabat modern zaman sekarang, bukan sekedar berhenti kerja, berhenti kerja kantoran atau tugas kuliah. Sahabat modern saat ini adalah harus mencakup sahabat digital. Sahabat, berhenti dari kesibukan media sosialmu. Otak kita butuh waktu jeda atau downtime. Ketika scrolling medsosmu, kita mungkin merasa sedang bersantai rebahan, tapi sebenarnya otak kita kemana-mana, didistraksi, dibikin kesana kemari, dibikin pecah, tidak fokus lagi. Dia memproses, otak kita memproses ribuan, ratusan, jutaan gambar, teks, emosi setiap menitnya. Menurut penelitian dari Amerika, dari neuroscience, mengatakan bahwa kita setiap hari puluhan ribu, ratusan ribu pikiran kita kesana kemari. Dari pagi kita sudah berpikir bagaimana masa depan saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana keuangan saya. Sampai malam pun kita masih berpikir. Kita serahkan ke Tuhan beban kita malam pagi hari, tapi malam kita ambil lagi beban kita dari Tuhan. Ini yang aneh. Pagi kita serahkan ke Tuhan, malam kita ambil lagi beban kita. Sebelum tidur pikir lagi besok gimana, besok pelayanan saya bagaimana, besok pekerjaan saya, rekening saya bagaimana. Mari kita ciptakan kedamaian di rumah kita. Tetapkan zona atau waktu bebas dari handphonemu sebelum engkau tidur, dan setelah bangun tidur pun engkau harus no phone time. Tidak ada handphone di tanganmu, tapi yang ada firman Tuhan, yang ada doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga terakhir, hentikan pelarianmu, hadapi hatimu. Kita buka Ratapan 3 ayat 28. Ratapan 3 ayat 28. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Haleluya. Kenapa kita sangat kecanduan HP zaman sekarang? Seringkali layar HP adalah pelarian kita dari tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, soal masa depan. Kita tidak mau hening, karena kalau hening kita mulai mendengar suara hati kita yang berteriak. Kalau kita hening, kita mulai mendengar suara hati kita yang berteriak, kamu kesepian, kamu lagi punya masalah keluarga yang belum selesai sampai saat ini. Kalau kamu cemas soal masa depanmu, kamu cemas soal rekeningmu, kamu cemas soal usahamu. Lebih gampang membuka Instagram, TikTok untuk mentertawakan video lucu daripada duduk diam di kaki Tuhan. Pelarian tidak menyelesaikan masalahmu, ia hanya menunda. Tuhan ingin kita untuk offline, supaya offline dari kebisingan dunia ini, khususnya medsosmu, supaya kita berani melihat isi hati kita yang berantakan, dan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Hening itu memang awal menakutkan, tapi akhirnya membuat kita ada damai, ada sukacita. Guys, dunia maya menawarkan ilusi kebersamaan, tapi hanya hadirat Tuhan yang memberikan kepenuhan sejati. Tuhan mengundang kita hari ini, marilah ke tempat yang sunyi, tinggalkan keramaian sejenak. Kita tidak akan mati jika telat membalas chat dalam 1 jam. Dunia tidak akan kiamat jika kita tidak tahu gosip-gosip artis. Tapi jiwa kita akan perlahan-lahan mati jika kita tidak punya waktu berdoa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jiwa kita akan perlahan-lahan mati jika kita tidak punya waktu berdoa dengan Tuhan Yesus. Ingat pesan
ini, ingat pesan saya ini, scroll media sosialmu tidak akan pernah memuaskan jiwamu. Terkadang cara terbaik adalah dengan menekan power off di HP-mu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Mulailah ambil kendali. Jadikan teknologi sebagai alat, bukan sebagai tuan yang merampas kedamaianmu. Sekali lagi, mulailah ambil kendali. Bukan engkau yang bukan medsos yang mengendalikan kesibukanmu, keseharianmu, tapi engkau yang mengendalikan teknologi ini. Untuk apa? Untuk engkau makin ada sukacita, ada kedamaian bersama Yesus. Duduk di kaki Tuhan, bersama Tuhan, mendengar suaranya. Jangan sampai suara Tuhan sudah tidak lagi terdengar, karena suara dunia ini yang terdengar jelas di pikiran, karena ribuan, jutaan tiap hari gambar, video, teks itu meracuni pikiran kita. Syukur puji Tuhan kalau engkau mengikuti akun-akun hari kami, itu bisa ada berkat, mau sukacita. Karena apa? Karena yang kami posting khotbah-khotbah yang berkati, firman-firman Tuhan, quotes-quotes rohani Kristen, jadi berkat bagi orang banyak. Jadi marilah hentikan atau unfollow akun-akun dunia yang membuat engkau terdistraksi, engkau stres setiap hari. Mari follow akun-akun rohani. Akun-akun rohani kami, Inspirasi Kristen, Digital Ministry Indonesia, Bibleset Community, Motivasi Alkitab, Gembala Yesus. Tuhan Yesus berkati. Inspirasi Kristen di TikTok dan Facebook dan Instagram, itu semua bisa diikuti. Di YouTube juga, Digital Ministry Worship. Semua kami punya akun, 20 akun ini untuk kami persembahkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Ia yang harus makin besar, kami makin kecil. Yesus harus memiliki followers 8 miliar sampai puluhan miliar pun. Penduduk dunia ini 8 miliar sekarang. Yesus harus memiliki followers terbanyak. Sampai saat ini pun Yesus adalah memiliki followers terbanyak di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini memberi kita sukacita, kedamaian, untuk kita terus fokus dekat dengan Yesus, jangan dekat dengan dunia ini. Pikiran kita harus fokus dengan Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengakui kami sering lalai membiarkan hidup kami penuh dengan kebisingan dunia ini. Kami fokus di medsos. Kami fokus 7-8 jam melihat scroll media sosial kami. Kami lebih sering menatap layar HP kami daripada menatap wajah-Mu. Kami lebih takut kehilangan signal internet daripada kehilangan hadirat-Mu. Malam hari ini ampuni kami Tuhan. Hari ini tolong kami untuk berani menekan tombol pause dari segala kesibukan dunia kami. Ajar kami mempraktekkan keheningan. Mampukan kami untuk melepaskan ketakutan kami, diam di bawah kaki-Mu, dan mendengar kembali bisikan suara-Mu yang lembut. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, keluargamu, orang tuamu, suami, istri, anak-anakmu, siapapun keluargamu yang mengalami sakit penyakit malam hari ini, apapun nama penyakitmu, Yesus adalah nama di atas segala nama, telah menyembuhkan engkau malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit, mengalami sakit penyakit malam hari ini, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Yesus bertanya pada engkau malam hari ini, maukah engkau sembuh? Katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau sembuh, aku mau sembuh. Apa yang kau mau aku perbuat padamu? Katakan pada Tuhan Yesus, aku mau sembuh Tuhan Yesus Kristus. Aku mau dipulihkan, aku mau diberkati, aku mau usahaku sukses, aku mau pekerjaanku berhasil, aku mau pendidikanku berhasil. Jemaat online, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, anak-anakmu, suami, istri. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sampai jumpa pada Connected in Jesus besok malam. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan memberkati setiap kita.